hari ini, amin. Mari sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sungguh baik buat setiap kami dan teramat baik. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memuji Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami dan segenap hati kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Mari kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship
Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Thank you Lord.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, pada minggu yang indah ini, kami boleh kembali memuji, menyembah Engkau. Kembali Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengar dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sungguh senang kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online minggu yang indah ini. Hari ini saya akan membawakan dengan judul Abraham menjadi tua dan diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ya, pada 4 minggu ke depan tentunya kita akan belajar mengenai kehidupan para leluhur kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita akan melihat bagaimana mereka menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Nah, dan hal yang terpenting adalah apakah kita bisa dengan mudah meminta kepada Tuhan berkat seperti yang mereka nikmati. Nah, sebelum kita meminta berkat tersebut, mari kita lihat kehidupan mereka masing-masing sampai 4 minggu ke depan. Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, tentu banyak orang senang ya kalau jika di usia yang sudah tua ya, kemudian menikmati hasil kerja kerasnya pada saat mereka masih muda. Nah, ketika sudah tua keadaannya sangat diberkati. Nah, memiliki materi yang cukup ya, dan juga memiliki kesehatan yang baik. Hal ini tentunya yang didambakan oleh semua orang, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk oleh kita ya. Nah, tentu saja kita juga sering mendengar bahwa hamba-hamba Tuhan ya, dalam khotbah-khotbahnya bagaimana menyampaikan khotbahnya tentang bagaimana cara menjadi kaya gitu ya, bagaimana cara mendapatkan berkat gitu ya, dengan mengutip banyak ayat-ayat di Alkitab. Nah, karena itu hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita siap ya untuk kita belajar. Mari kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 1. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Abraham yang telah tua ini diberkati Tuhan dalam segala hal. Tentu yang dimaksudkan adalah dalam segala hal ini adalah mencakup hal yang berkaitan dengan rohani dan juga jasmani. Dalam hal rohani ia begitu dekat dan berkenan kepada Allah. Karena itulah Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah ya, seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, sementara di dalam hal jasmani, Abraham memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Yaitu dikatakan di dalam Kejadian 13 ayat 2. Kita baca ya, Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, artinya apa? Kekayaan Abraham tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, ia adalah orang yang sangat kaya raya dan diberkati Allah. Kedudukannya bahkan sejajar dengan raja-raja pada zaman itu. Ya, terbukti ia dapat dengan mudah bertemu dengan Firaun. Ya, kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 16. Kejadian 12 ayat 16. Saya bacakan. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Wow, dahsyat ya. Saking kayanya ya, sebagai bangsawan, dia juga sejajar dengan raja. Dengan begitu mudah dia bertemu dengan Firaun. Abraham juga mengenal dengan baik Abimelek yang saat itu juga merupakan raja Gerar. Dan bahkan Abimelek mempersilahkan ya Abraham untuk tinggal dimanapun ia suka. Itu ditulis di dalam Kejadian 20 ayat 15. Ya, Kejadian 20 ayat 15 dikatakan begini. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.
Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bahkan ketika Abraham berada di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu, ya, kepadanya, di mana ada penduduk asli yaitu Bani Het yang menyebutnya dia sebagai Raja Agung. Ya, Bani Het menyebut Abraham sebagai Raja Agung. Itu di dalam Kejadian 23 ayat 5 sampai 6. Ya, saya bacakan. Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami." Nah, dari sini kita melihat bahwa Abraham diberkati secara rohani dan secara jasmani. Secara rohani dia disebut sebagai sahabat Allah. Dan secara jasmani dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Dari sini kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang luar biasa dalam hal kekayaan. Dan juga dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Dan juga posisinya di tengah bangsa-bangsa pada saat itu. Posisinya begitu hebat, ya. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa di masa tuanya Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, maka benarlah dalam segala hal Abraham diberkati dengan luar biasa. Katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, siapa yang tidak ingin menikmati kehidupan seperti Abraham ini? Tentu kita semua ingin seperti Abraham. Namun pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita bisa benar-benar seperti Abraham dalam menjalani perjalanan hidupnya dan pergumulannya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita renungkan. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau kita ingin, ya, seperti Abraham, tentu yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita benar-benar seperti Abraham dalam menjalani perjalanan hidupnya dan juga menjalani pergumulannya. Mari kita lihat, ya, pergumulan yang dialami, perjuangan yang dijalani oleh Abraham, sehingga kita tidak hanya melihat dari satu sisi, yaitu berkatnya saja. Nah, maka kita juga harus bisa melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Abraham sebagai proses di dalam kehidupannya. Mari kita belajar, ya. Kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi poin ini adalah Abraham diminta keluar dari negeri dan keluarganya. Selain Abraham diminta untuk keluar dari negerinya dan keluarganya, ayat tersebut juga mengatakan bahwa Tuhan atau Allah belum memberitahukan negeri yang akan dituju oleh Abraham. Ia pergi dengan tidak mengetahui kemanakah ia harus melangkah. Ia pergi, ya, tanpa jelas tujuannya, ya. Bayangkan, Allah tidak memberitahukannya lebih dahulu kepadanya. Jadi Abraham dan Sarah pergi dengan meninggalkan segala sesuatunya tanpa mengetahui harus kemanakah mereka melangkahkan kakinya. Bagi kita yang membaca kisah ini, tampaknya tidak ada persoalan yang berarti. Tidak ada pergumulan yang kita rasakan, ya, karena kita tidak mengalaminya sendiri. Namun bila Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC mengalami seperti ini, diminta oleh Tuhan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan usahanya, menjual rumahnya, meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke tempat yang belum diberitahu, kira-kira apa yang terjadi ketika kita benar-benar melakukannya? Semua orang akan mengatakan kita orang gila. Tidak ada seorang pun yang mendukung keputusan kita keluar dari pekerjaan yang sudah mapan, ya, yang sudah pasti dan memberikan jaminan kehidupan kita. Terlebih lagi kalau misalnya, ya, Bapak Ibu atau ini ibu-ibu seperti Sarah, khususnya ibu-ibu, ya, yang mendengarkan khotbah pada saat ini. Dapatkah ibu-ibu mempertaruhkan semuanya dan merelakan suaminya untuk pergi, ya, suaminya yang telah mapan, ya, yang punya pekerjaan, punya usaha yang bagus, yang baik, keluar dari pekerjaan itu? Ya, ini yang terjadi. Kemudian menjual segala rumahnya, menjual segala harta miliknya untuk pergi ke sesuatu yang belum jelas.
Bukankah seorang wanita atau istri, ya ibu-ibu dengar, butuh kepastian dalam menjalani rumah tangganya. Tanpa kepastian dalam rumah tangga, tentu seorang istri akan merasa selalu tidak tenang. Ya. Dan luar biasanya, Sarah mendukung keputusan Abraham, suaminya ini. Padahal Allah hanya berbicara kepada Abraham dan tidak berbicara kepada Sarah. Perhatikan. Namun karena Sarah mempercayai Abraham, ya, ia mau mengikuti kemanapun Abraham melangkah. Nah, tanpa dukungan dari Sarah, saya yakin tidak mungkin Abraham pergi seorang diri dari negerinya. Karena janji Allah ini melibatkan Abraham dan Sarah. Ketika hal ini terjadi pada keluarga kita, apakah kita mampu menjalani seperti yang Abraham dan Sarah alami? Tentu tidak mudah, bukan? Poin yang kedua, kesulitan, pergumulan, proses yang dialami oleh Abraham adalah Abraham merelakan Ishak untuk dikorbankan. Nah, ketika kita membaca kisah di Kejadian 22 tanpa keterlibatan kita secara personal, ya, artinya kita tidak ada di sana pada saat itu, maka kita sebenarnya tidak mengalami pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Abraham ketika Abraham mau menyerahkan atau mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Ya. Namun ketika kita memiliki anak satu-satunya yang telah diperjuangkan bertahun-tahun, dan misalnya kemudian anak kita ini sakit cukup kritis, kemudian masuk ICU. Saya yakin tidak ada orang tua di dunia ini yang tetap tenang, yang tenang menghadapi situasi krisis ini. Nah, semua orang tua yang normal akan berkata, lebih baik aku yang sakit daripada anakku. Betul ya? Nah, tapi enggak. Apa yang dialami oleh Abraham jauh lebih dilematis daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya. Karena itu anak sakit. Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yang ia kasihi itu. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu, ya, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, ya, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada dua fakta yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah bahwa Ishak adalah anak yang benar-benar dikasihi. Ya, firman Tuhan katakan tadi kan, di dalam Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Jadi fakta pertama adalah Ishak adalah anak yang benar-benar dikasihi, disayang oleh Abraham. Nah, kalau Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Anda memiliki anak tunggal dan benar-benar mengasihi dan menyayanginya, tentu dapat merasakan seperti apakah rasa sayang kita kepada anak tunggal kita. Dan Abraham memiliki anak tunggal ini pada masa usianya yang sangat-sangat lanjut, ya, sehingga ini merupakan penghiburan. Ishak ini merupakan penghiburan di masa tuanya. Fakta yang kedua dari Kejadian 22 ayat 2 adalah mengenai Ishak yang dikorbankan. Abraham mampu menjawab ujian dari Allah. Ya, ini hal yang tersulit. Kita pahami bahwa apa yang diminta oleh Allah tampaknya itu seperti bertentangan dengan semua hal yang kita percaya tentang Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Ya. Nah, kalau kita memiliki anak tunggal, tentu sebagai orang tua yang normal akan khawatir terjadi sesuatu pada anaknya bila anak itu sakit paru. Namun hal ini, ya, bukan cuma sakit ini, ya. Hal sakit ini tidak dapat dihindari dan bukanlah suatu pilihan untuk menjalani. Berbeda dengan Abraham. Abraham menghadapi pergumulan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang dikasihinya. Ia memiliki pilihan. Saya bisa korbankan atau saya tidak mengorbankan. Beda ya. Kalau anak sakit, ya, itu jelas. Ya, itu anak sakit gitu. Tidak ada pilihan. Ya, kalau sakit ya diobatin begitu ya. Ini ada pilihan. Abraham harus memilih, ya. Ini harus dikorbankan atau tidak dikorbankan. Dan pilihan ini jauh lebih sulit, ya, untuk diambil. Jauh lebih sulit daripada orang tua yang tidak mempunyai pilihan terhadap anaknya yang sakit keras. Kalau no choice ya no choice. Tapi kalau memilih itu sulit sekali, ya. Nah,
Sekalipun kita tahu bersama bahwa Abraham pada akhirnya tidak mempersembahkan Ishak karena Allah menggantinya dengan domba jantan, namun Abraham tidak sedang berpura-pura akan menyembelih. Tidak. Melainkan ia dengan sungguh-sungguh berniat menyembelih anaknya Ishak. Ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 19. Ya, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia, yaitu Abraham, berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow, inilah iman. Jadi Abraham memang berniat untuk benar-benar mengorbankan Ishak karena ia memiliki iman bahwa pasti Allah akan membangkitkan Ishak sekalipun Ishak mati tersembelih. Luar biasa. Dia memiliki ketetapan hati seperti ini. Dan ketetapan hati seperti ini bukanlah perkara yang mudah bagi orang tua yang mengasihi anaknya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, setelah kita mendengarkan apa yang terjadi pada Abraham, saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang mau dengan sukarela menjalani hidup seperti yang Abraham jalani. Tidak mudah menjalani kehidupan yang sangat sulit dan penuh pergumulan itu. Karena itulah, kalau hidup Abraham diberkati dengan luar biasa, saya mau katakan jangan iri. Kenapa? Jangan kita iri dengan berkatnya. Karena masing-masing orang memiliki berkatnya sendiri-sendiri dan pergumulannya masing-masing. Katakan amin. Bagaimana hal yang perlu kita perhatikan ya pada saat ini adalah ya, pertama, setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Katakan amin. Karena itu janganlah kita menghakimi mereka yang sedang menghadapi pergumulan atau permasalahan yang berat. Yang kedua, setiap orang memiliki peperangannya masing-masing untuk dimenangkan. Ya, dan setelah kemenangan dicapai, ada berkat Tuhan yang disediakan, yang Tuhan sediakan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, karena itu bersabarlah. Tetap percaya kepada Allah sementara kita menghadapi peperangan di dalam hidup ini. Yang ketiga, jangan iri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga tidak Tuhan berikan kepada orang lain. Katakan amin. Tuhan memiliki porsi, memberikan masing-masing kita, memberikan berkatnya sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan porsinya. Tuhan memiliki porsi dalam memberkati kita, anak-anaknya. Yang keempat, tidak perlu memaksakan orang memakai sepatu kita atau memaksa orang memahami penderitaan kita. Katakan amin. Saya ulangi. Tidak perlu memaksakan orang memakai sepatu kita atau memaksa orang memahami penderitaan kita, karena semua orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Semua orang mempunyai perjuangannya masing-masing. Semua orang mempunyai penderitaannya masing-masing. Semua orang mempunyai salibnya masing-masing. Dan semua orang mempunyai mahkota kemenangannya masing-masing. Yang terakhir, proses yang dialami oleh Abraham adalah proses yang sulit bagi Abraham. Khotbah ini bukan khotbah tentang bagaimana memperoleh berkat, tapi belajar bagaimana diberkati karena berjalan melalui proses seperti Abraham melewati proses, melewati kesulitan dalam kehidupannya, dan dia menang. Selamat hari Minggu, selamat berjuang mencapai kemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami pada minggu indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang memiliki peperangannya masing-masing. Bapa, ajar kami untuk tidak iri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena kami percaya bahwa Tuhan memberikan porsi sesuai dengan porsi kami. Berkat yang sudah Kau siapkan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami berjalan, menikmati proses, menikmati berjalan menuju kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami, mengatasi setiap kesulitan kami dengan bersandar kepada Engkau, kami percaya bahwa kami akan menjadi orang yang diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.